Taktik Belanda mengendalikan Islam melalui gelar haji. Dari mana sebenarnya penyebutan haji ini bermula? Ketika VOC masih bercokol, pegawai-pegawai kongsi dagang itu tidak pernah melihat ibadah haji dari sudut pandang politik. Sikap mereka ditentukan hanya oleh urusan dagang. Perjalanan orang-orang Nusantara ke Mekah membawa keuntungan ekonomi bagi VOC yang menyediakan kapal-kapal. Haji mulai menjadi perhatian hanya jika terjadi gejolak karena faktor agama. F. de Haan menyinggung soal ini dalam Priangan, De Prianger Regestschepen onder het Nederlands Bestuur tot 1811 jilid 2. Pemerintah tampaknya baru mau memikirkan Islam bila ada alasan untuk menjemaskan pengacauan ketertiban melalui peristiwa-peristiwa keagamaan yang mencolok. Makna politis haji baru dirasakan secara serius tatkala negara Hindia Belanda berdiri sebagai penerus kekuasaan VOC. Kekhawatiran pemerintah kolonial tercermin dalam Ordonansi Haji tahun 1825, berisi pembatasan dan pengetatan jumlah haji yang berangkat. Salah satu cara merealisasikannya adalah menaikkan biaya haji. Latar belakang ordonansi ini menarik. Pada tahun 1824 terjadi lonjakan pengajuan paspor haji ke kantor imigrasi. Sebanyak 200 lebih penduduk pribumi mendaftar. Pemerintah tentu saja bingung jika kelak harus memadamkan 200 potensi pemberontakan sekaligus. Wasangka itu berdasarkan pandangan bahwa 200 orang itu kelak membawa pikiran-pikiran baru yang jika diedarkan di kalangan rakyat bisa memicu perlawanan. Perang Jawa yang berlangsung tahun 1825 sampai dengan 1830 dan pemberontakan-pemberontakan petani sepanjang paruh kedua abad 19 dipelopori oleh para pemuka agama dan haji. Ini membuat pemerintah bukan hanya menganggap haji sebagai urusan penting, melainkan penuh kewaspadaan. Setidaknya ada 2 gubernur jenderal pada awal abad 19 yang mulai menyadari bahaya politik para haji. Antara lain Herman Willem Daendels dan Thomas Stamford Raffles. Seperti diungkapkan oleh Jacob Frydenberg dalam Indonesia dan Haji tahun 1997. Pada tahun 1810, Daendels mengeluarkan keputusan agar seorang haji yang menghasut rakyat diberi paspor untuk bepergian dari satu tempat di Jawa ke tempat yang lain, guna menghindari gangguan. Raffles yang mewakili kolonialisme Inggris di tanah Jawa, serupa dengan Daendels, ia sangat tegas menyikapi fenomena para haji yang dianggapnya sering menghasut pembangkangan. Dalam bukunya yang sangat terkenal, The History of Java, ia mengatakan, setiap orang Arab dari Mekah maupun setiap orang Jawa yang kembali dari ibadah haji, di Jawa berlaga sebagai orang suci. Katanya lagi, karena mereka, para haji begitu dihormati, mereka tidak sulit untuk menghasut rakyat, memberontak, dan mereka menjadi alat paling berbahaya di tangan penguasa-penguasa pribumi. Alasan menarik lain diungkapkan seorang pejabat tinggi kolonial. Sebagaimana dikutip oleh Frydenberg, pejabat tersebut mengungkapkan analisisnya. Kebanyakan orang itu ketika kembali dari perjalanan haji, tidak lagi tertarik untuk kembali bekerja, dan menghabiskan waktunya dengan bersembahyang atau ritual-ritual keagamaan lainnya, sehingga bisa membebani sesama penduduk. Dengan begitu, akan terbentuk segolongan orang yang memiliki banyak waktu luang dan memanfaatkan pengaruh keagamaan mereka untuk melawan pemerintah. Beberapa dekade kemudian, pada tahun 1859, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ordonansi baru menyangkut urusan haji. Mereka lebih longgar dari aturan sebelumnya. Di sana-sini masih ada berbagai pengetatan. Yang paling menonjol dari ordonansi baru ini adalah pemberlakuan semacam ujian haji bagi mereka yang baru pulang dari tanah suci. Mereka harus membuktikan benar-benar telah mengunjungi Mekah. Jika seseorang sudah dianggap lulus ujian ini, ia berhak menyandang gelar haji dan diwajibkan mengenakan pakaian khusus haji, jubah, seperti jubah, serban putih, atau kopiah putih. Dari sinilah sebenarnya dimulai penyematan gelar haji. Juga atribut fisik yang melekat pada orang-orang yang sudah menunaikan rukun Islam kelima kepada penduduk pribumi. Mengapa gelar haji wajib disematkan?
Tujuan utamanya untuk mempermudah kontrol dan pengawasan terhadap para haji. Pemerintah kolonial tidak mau repot-repot mengawasi satu persatu di daerah-daerah. Jika ada pemberontakan berdasarkan agama meletus, pemerintah tinggal mencomot haji-haji di daerah tersebut. Segampang itu. Pengetatan dan kontrol haji memang terus berlangsung meski keterbukaan politik mulai diterapkan pemerintah kolonial pada awal abad 20. Haji-haji di desa tetap diawasi dan pimpinan pergerakan yang berhaji, misalnya Hos Cokroaminoto dan Haji Misbah, dapat pengawasan ganda. Apalagi pemerintah mulai khawatir haji-haji ini mendapat pengaruh soal nasionalisme dan pan-islamisme ketika berada di Mekah. Penyebaran pan-islamisme yang diusung Rashid Ridho dan kawan-kawan di Mesir memang sedang menemukan gaungnya di Hindia Belanda. Tapi segalanya berubah ketika Snokugro-nya tiba. Kedatangannya menandai akhir sebuah era dan dimulainya zaman baru. Pada tahun 1899, ia ditunjuk mengepalai kantor Voor Inlandszaken atau kantor untuk urusan pribumi. Lembaga yang bertugas utamanya memberi nasihat kepada gubernur jenderal, sebagian besar perhatiannya tertuju pada persoalan Islam politik di Hindia Belanda. Nasihat Snook tentang Islam politik meruntuhkan kebijakan pemerintah terdahulu. Jika sebelumnya pemerintah menganggap Islam sebagai suatu wajah yang menaungi segalanya, baik politik, ritual, spiritual, dan kultural, Snook menyarankan agar ada pemisahan. Pemerintah kolonial menurut nasihatnya perlu memperhatikan 3 bidang terpisah dalam mengambil kebijakan soal Islam, yang murni agama, yang bersifat politik, dan hukum Islam atau syariat. Karena ketiganya berbeda, bagi Snook, perlu juga pemerintah kolonial menghadapinya dengan pendekatan berlainan. Demikian pula dalam urusan haji, bagi Snook, jamaah haji hanya perlu dicamkan melalui sudut pandang statistik, bukan politik. Para jamaah haji yang politis bukan mereka yang sekedar pergi haji kemudian pulang, melainkan orang-orang yang menetap lama di sana. Dan sebagian besar jamaah haji Hindia Belanda bukanlah orang-orang yang menetap lama. Karena itu, ia menganjurkan kebijakan haji harus berdasarkan kebebasan penuh, tidak perlu mencemaskan bahaya politik yang ditimbulkan oleh jamaah haji. Dua pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia seperti Ahmad Dahlan dan Hashim Asy'ari bisa dijadikan contoh haji politis yang dimaksud Snook. Setelah bertahun-tahun tinggal di Mekah untuk mendalami agama Islam dari para syekh terkemuka di sana, dua orang itu kembali ke Hindia Belanda dengan semangat sama soal anti-kolonialisme. Di Mekah mereka berinteraksi dengan pelajar-pelajar lain dari berbagai negara Islam yang bernasib sama dengan bangsanya, tertindas oleh penjajahan. Pulang ke sini, mereka mendirikan organisasi-organisasi keagamaan yang mengusung semangat nasionalisme. Pemerintah kolonial menyetujui gagasan Snook tentang haji dan mengimplementasikannya dalam bentuk ordonasi haji yang baru. Sejak itu, mereka membuka pintu seluas-luasnya bagi kaum pribumi yang hendak pergi ke Tanah Suci. Pendapat lain soal kebebasan naik haji tak hanya datang dari Snokugro-nya, tapi juga dari para pejabat kolonial di Jeddah. Demikianlah sekilas mengenai politik Belanda dalam urusan haji. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirilis oleh tirto.id.